Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan nama saya Sarah Syafira, NIM 2403010021004. Saya akan membawakan paparan tentang tata kelola dan dewan direktur dalam rangka memenuhi UAS Sistem Pengendalian Manajemen di kelas AK 705. Yang pertama yaitu pengertian tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tata kelola perusahaan adalah serangkaian mekanisme dan proses yang memastikan perusahaan diarahkan dan dikelola secara efektif untuk menciptakan nilai bagi pemilik dan memenuhi tanggung jawab kepada pemangku kepentingan lain seperti karyawan, pemasok, kreditur, dan masyarakat. Tata kelola yang baik mencegah penyimpangan, kecurangan, dan memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang. Yang kedua, pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan adalah tahap implementasi rencana keuangan perusahaan yang mencakup yang pertama pengukuran kinerja keuangan, yang selanjutnya adalah umpan balik dari hasil keuangan, dan yang terakhir penyesuaian rencana akibat perubahan kondisi operasional. Tujuannya adalah memastikan investasi, biaya, dan laba berjalan sesuai rencana perusahaan. Paparan selanjutnya, orientasi tata kelola di berbagai negara. Yang pertama, Anglo-Amerika atau Amerika Serikat dan Inggris, pasar modal sebagai memegang peran utama. Yang selanjutnya, B, Eropa Barat dan Asia, kepemilikan perusahaan cenderung terkonsentrasi keluarga besar dan pemerintah, pengawasan lebih mudah karena pemegang saham besar memiliki kontrol langsung. Dan yang terakhir, negara Skandinavia mengandalkan norma sosial, transparansi publik, dan budaya kepercayaan. Yang keempat, hukum dan peraturan. Sarbanes-Oxley Act, itu XOX tahun 2002. Ini diterbitkan setelah skandal besar Enron dan WorldCom. Tujuannya yaitu meningkatkan akurasi, transparansi, dan kualitas laporan keuangan dan lainnya, dan serta saya cantumkan juga kewajiban utamanya yaitu CEO dan CFO harus menandatangani kebenaran laporan keuangan, larangan auditor memberikan jasa konsultasi tertentu, serta pembentukan PCAOB sebagai regulator audit. Yang kelima, Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab dalam pertama menetapkan arah strategis perusahaan, kedua melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen, ketiga memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Prinsip dasar Dewan Direksi yang pertama mematuhi hukum dan regulasi, yang kedua mengikuti praktik terbaik, dan yang ketiga bertindak demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Yang keenam, Komite Audit. Komite Audit membantu Dewan dalam mengawasi aspek pelaporan keuangan. Praktik terbaik Komite Audit, yang pertama memiliki minimal 3 anggota yang independen, yang kedua semua anggota memahami akuntansi dan keuangan, yang ketiga menggunakan agenda formal dan risalah rapat, yang keempat terlibat aktif dalam kegiatan audit, yang kelima memastikan keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat, dan yang terakhir menjadi pihak penghubung antara auditor eksternal dan Dewan Direksi. Yang ketujuh, komite kompensasi, fokusnya kepada penentuan gaji, insentif, dan manfaat eksekutif, memastikan struktur kompensasi adil, transparan, dan sesuai regulasi. Yang ketiga, mengawasi program pensiun atau manfaat lainnya. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan antara eksekutif. Yang saya ambil di sini sebagai contoh kasus Garuda Indonesia di tahun 2018. Pengendalian keuangan dalam kasus Garuda Indonesia tersebut. Dalam laporan keuangan tahun 2018, Garuda Indonesia mengakui pendapatan yang seharusnya belum dapat diakui atau premature revenue recognition dan kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Nilai pendapatan itu mencapai 239 juta US dollar yang membuat laporan keuangan tampak untung padahal sesungguhnya perusahaan merugi. Pengendalian keuangan seharusnya memastikan bahwa investasi, biaya, dan laba dicatat sesuai rencana dan standar yang berlaku. Pada kasus ini, kontrol itu gagal. Pelanggaran pengendalian keuangan yang terjadi pertama tidak mematuhi prinsip akuntansi terkait pengakuan pendapatan, yang kedua tidak ada umpan balik dan pengawasan internal yang memadai untuk mengoreksi jurnal yang mencurigakan, yang ketiga penyesuaian keuangan tidak dilakukan meskipun ada tanda-tanda ketidakwajaran. Tata kelola perusahaan Garuda Indonesia gagal memenuhi prinsip tata kelola. Yang pertama, transparansi. Laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Pendapatan dicatat tidak sesuai dengan realisasi.
Yang kedua, akuntabilitas. Direksi tidak bertanggung jawab atas penyajian laporan yang salah dan terindikasi memaksa auditor untuk menerima pencatatan tersebut. Yang ketiga, responsibility atau kepatuhan regulasi. Pengakuan pendapatan melanggar standar akuntansi keuangan atau PSAK. Tata kelola harus memastikan perusahaan menciptakan nilai dengan memenuhi tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Kasus Garuda menunjukkan penyimpangan dari prinsip ini. Perbedaan sistem tata kelola Anglo-Amerika, Eropa, Asia. Kasus Garuda menunjukkan karakteristik umum sistem tata kelola di Asia yang dibahas dalam PowerPoint. Kepemilikan terkonsentrasi BUMN, pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Sistem pengawasan lebih lemah dibanding sistem pasar di negara Anglo-Amerika. Dewan direksi cenderung didominasi kepentingan politik dan hubungan dekat, sehingga pengawasan kurang efektif. Dari kasus Garuda menunjukkan ketidakpatuhan terhadap yang pertama PSAK atau standar akuntansi Indonesia. Pendapatan yang belum diterima tidak boleh diakui sebagai pendapatan tahun berjalan. Yang kedua, peraturan OJK, laporan keuangan wajib memberikan informasi yang relevan, andal, dan jujur, faithful representation. Yang ketiga, peraturan Bursa Efek Indonesia, emiten diwajibkan memberikan laporan keuangan yang tidak menyesatkan investor. Dewan Direksi Garuda dianggap gagal menjalankan prinsip dasar yang disebutkan dalam materi, yaitu peran dan kegagalan direktur yang pertama tidak mematuhi regulasi pelaporan keuangan, yang kedua tidak mengikuti best practice tata kelola dan akuntansi, yang ketiga membiarkan tekanan manajemen agar laporan terlihat untung. Dewan Komisaris atau pengawas sempat menolak laporan tersebut, namun direksi tetap memaksakan penyajian angka tersebut kepada auditor dan publik. Kegagalan Komite Audit Garuda. Yang pertama, tidak menilai kelayakan pengakuan pendapatan Mahathir. Yang kedua, tidak meminta klarifikasi dan bukti pendukung yang memadai. Yang ketiga, tidak menjalankan fungsi pengawasan independen terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, atau yang terakhir, tidak memiliki anggota yang cukup kompeten untuk mengawasi transaksi kompleks. Komite audit seharusnya pertama independen, kedua memahami akuntansi atau keuangan, ketiga menyimpan risalah rapat formal, yang keempat aktif meninjau laporan. Semua ini gagal dijalankan dalam kasus Garuda di tahun 2018 tersebut. Komite kompensasi, walaupun tidak langsung terkait laporan keuangan, kasus ini memperlihatkan yang pertama sistem insentif direksi diduga berorientasi pada pencapaian jangka pendek, misalnya laporan untung. Ini mendorong praktik manipulatif agar terlihat memiliki performa yang baik. Komite kompensasi harus memastikan sistem kompensasi mendorong perilaku yang sehat, bukan manipulasi. Kesimpulan dari kasus Garuda menunjukkan yang pertama, Dewan Direksi penting tetapi memiliki keterbatasan. Direksi tidak menjalankan tugas pengawasan efektif, padahal keputusan mereka sangat memengaruhi reputasi dan kelangsungan perusahaan. Yang kedua, regulasi tidak cukup tanpa pengawasan yang berintegritas. Walau ada peraturan OJK, PSAK, dan BEI, laporan tetap bisa dimanipulasi jika Dewan dan Komite Audit tidak independen. Yang ketiga, pentingnya integritas dan independensi. Komite Audit dan Dewan Direksi tidak independen dari tekanan kepentingan internal. Yang keempat, kegagalan tata kelola dapat merusak reputasi perusahaan besar. Dari kasus Garuda mengakibatkan yang pertama, direksi dicopot, laporan keuangan direvisi, serta auditor diberi sanksi. Ini sejalan dengan materi yang menyatakan bahwa direksi tidak dapat mengawasi setiap hari, tetapi tetap bertanggung jawab atas arah dan kepatuhan perusahaan. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Saya Sarah Syafiran, NIM 2403011102104, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu semua, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang pertama yaitu pengertian tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tata kelola perusahaan adalah serangkaian mekanisme dan proses yang memastikan perusahaan diarahkan dan dikelola secara efektif untuk menciptakan nilai bagi pemilik dan memenuhi tanggung jawab kepada pemangku kepentingan lain seperti karyawan, pemasok, kreditur, dan masyarakat.
Tata kelola yang baik mencegah penyimpangan, kecurangan, dan memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang. Yang kedua, pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan adalah tahap implementasi rencana keuangan perusahaan yang mencakup yang pertama pengukuran kinerja keuangan, yang selanjutnya adalah umpan balik dari hasil keuangan, dan yang terakhir penyesuaian rencana akibat perubahan kondisi operasional. Tujuannya adalah memastikan investasi, biaya, dan laba berjalan sesuai rencana perusahaan. Paparan selanjutnya, orientasi tata kelola di berbagai negara. Yang pertama, Anglo-Amerika atau Amerika Serikat dan Inggris, pasar modal sebagai memegang peran utama. Yang selanjutnya, B, Eropa Barat dan Asia, kepemilikan perusahaan cenderung terkonsentrasi keluarga besar dan pemerintah, pengawasan lebih mudah karena pemegang saham besar memiliki kontrol langsung. Dan yang terakhir, negara Skandinavia mengandalkan norma sosial, transparansi publik, dan budaya kepercayaan. Yang keempat, hukum dan peraturan. Sarbanes-Oxley Act, itu XOX tahun 2002. Ini diterbitkan setelah skandal besar Enron dan WorldCom. Tujuannya yaitu meningkatkan akurasi, transparansi, dan kualitas laporan keuangan dan lainnya, dan serta saya cantumkan juga kewajiban utamanya yaitu CEO dan CFO harus menandatangani kebenaran laporan keuangan, larangan auditor memberikan jasa konsultasi tertentu, serta pembentukan PCAOB sebagai regulator audit. Yang kelima, Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab dalam pertama menetapkan arah strategis perusahaan, kedua melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen, ketiga memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Prinsip dasar Dewan Direksi yang pertama mematuhi hukum dan regulasi, yang kedua mengikuti praktik terbaik, dan yang ketiga bertindak demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Yang keenam, Komite Audit. Komite Audit membantu Dewan dalam mengawasi aspek pelaporan keuangan. Praktik terbaik Komite Audit, yang pertama memiliki minimal 3 anggota yang independen, yang kedua semua anggota memahami akuntansi dan keuangan, yang ketiga menggunakan agenda formal dan risalah rapat, yang keempat terlibat aktif dalam kegiatan audit, yang kelima memastikan keberadaan sistem pengendali internal yang kuat, dan yang terakhir menjadi pihak penghubung antara auditor eksternal dan Dewan Direksi. Yang ketujuh, komite kompensasi, fokusnya kepada penentuan gaji, insentif, dan manfaat eksekutif, memastikan struktur kompensasi adil, transparan, dan sesuai regulasi. Yang ketiga, mengawasi program pensiun atau manfaat lainnya. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan antara eksekutif dan yang saya ambil di sini sebagai contoh kasus Garuda Indonesia di tahun 2018. Pengendalian keuangan dalam kasus Garuda Indonesia tersebut. Dalam laporan keuangan tahun 2018, Garuda Indonesia mengakui pendapatan yang seharusnya belum dapat diakui atau premature revenue recognition dan kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Nilai pendapatan itu mencapai 239 juta US dollar yang membuat laporan keuangan tampak untung padahal sesungguhnya perusahaan merugi. Pengendalian keuangan seharusnya memastikan bahwa investasi biaya dan laba dicatat sesuai rencana dan standar yang berlaku. Pada kasus ini kontrol itu gagal. Pelanggaran pengendalian keuangan yang terjadi pertama tidak mematuhi prinsip akuntansi terkait pengakuan pendapatan, yang kedua tidak ada umpan balik dan pengawasan internal yang memadai untuk mengoreksi jurnal yang mencurigakan, yang ketiga penyesuaian keuangan tidak dilakukan meskipun ada tanda-tanda ketidakwajaran. Tata kelola perusahaan Garuda Indonesia gagal memenuhi prinsip tata kelola. Yang pertama, transparansi. Laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Pendapatan dicatat tidak sesuai dengan realisasi. Yang kedua, akuntabilitas. Direksi tidak bertanggung jawab atas penyajian laporan yang salah dan terindikasi memaksa auditor untuk menerima pencatatan tersebut. Yang ketiga, responsibility atau kepatuhan regulasi. Pengakuan pendapatan melanggar standar akuntansi keuangan atau PSAK. Tata kelola harus memastikan perusahaan menciptakan nilai dengan memenuhi tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Kasus Garuda menunjukkan penyimpangan dari prinsip ini. Perbedaan sistem tata kelola Anglo-Amerika, Eropa, Asia. Kasus Garuda menunjukkan karakteristik umum sistem tata kelola di Asia yang dibahas dalam PowerPoint. Kepemilikan terkonsentrasi BUMN, pemerintah sebagai
pemegang saham mayoritas. Sistem pengawasan lebih lemah dibanding sistem pasar di negara Anglo-Amerika. Dewan direksi cenderung didominasi kepentingan politik dan hubungan dekat, sehingga pengawasan kurang efektif. Dari kasus Garuda menunjukkan ketidakpatuhan terhadap yang pertama PSAK atau standar akuntansi Indonesia. Pendapatan yang belum diterima tidak boleh diakui sebagai pendapatan tahun berjalan. Yang kedua, peraturan OJK, laporan keuangan wajib memberikan informasi yang relevan, andal, dan jujur, faithful representation. Yang ketiga, peraturan Bursa Efek Indonesia, emiten diwajibkan memberikan laporan keuangan yang tidak menyesatkan investor. Dewan Direksi Garuda dianggap gagal menjalankan prinsip dasar yang disebutkan dalam materi, yaitu peran dan kegagalan direktur yang pertama tidak mematuhi regulasi pelaporan keuangan, yang kedua tidak mengikuti best practice tata kelola dan akuntansi, yang ketiga membiarkan tekanan manajemen agar laporan terlihat untung. Dewan Komisaris atau pengawas sempat menolak laporan tersebut, namun direksi tetap memaksakan penyajian angka tersebut kepada auditor dan publik. Kegagalan Komite Audit Garuda. Yang pertama, tidak menilai kelayakan pengakuan pendapatan Mahathir. Yang kedua, tidak meminta klarifikasi dan bukti pendukung yang memadai. Yang ketiga, tidak menjalankan fungsi pengawasan independen terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, atau yang terakhir, tidak memiliki anggota yang cukup kompeten untuk mengawasi transaksi kompleks. Komite audit seharusnya pertama independen, kedua memahami akuntansi atau keuangan, ketiga menyimpan risalah rapat formal, yang keempat aktif meninjau laporan. Semua ini gagal dijalankan dalam kasus Garuda di tahun 2018 tersebut. Komite kompensasi, walaupun tidak langsung terkait laporan keuangan, kasus ini memperlihatkan yang pertama sistem insentif direksi diduga berorientasi pada pencapaian jangka pendek, misalnya laporan untung. Ini mendorong praktik manipulatif agar terlihat memiliki performa yang baik. Komite kompensasi harus memastikan sistem kompensasi mendorong perilaku yang sehat, bukan manipulasi. Kesimpulan dari kasus Garuda menunjukkan yang pertama, Dewan Direksi penting tetapi memiliki keterbatasan. Direksi tidak menjalankan tugas pengawasan efektif, padahal keputusan mereka sangat memengaruhi reputasi dan kelangsungan perusahaan. Yang kedua, regulasi tidak cukup tanpa pengawasan yang berintegritas. Walau ada peraturan OJK, PSAK, dan BEI, laporan tetap bisa dimanipulasi jika Dewan dan Komite Audit tidak independen. Yang ketiga, pentingnya integritas dan independensi. Komite Audit dan Dewan Direksi tidak independen dari tekanan kepentingan internal. Yang keempat, kegagalan tata kelola dapat merusak reputasi perusahaan besar. Dari kasus Garuda mengakibatkan yang pertama, direksi dicopot, laporan keuangan direvisi, serta auditor diberi sanksi. Ini sejalan dengan materi yang menyatakan bahwa direksi tidak dapat mengawasi setiap hari, tetapi tetap bertanggung jawab atas arah dan kepatuhan perusahaan. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Saya Sarah Syafiran, NIM 2403011102104, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu semua, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.